sebagai domestic helper ya, kita dari awal kita keluar dari bandara ya, kita dijemput sama agent masing-masing. Setelah itu kita masuk ke majikan masing-masing. Itu kan dirimu nggak ada teman, dirimu kan cuma sendiri ya. Jadi kalau misalnya seandainya kamu di Hong Kong atau di Taiwan atau di mana nggak punya teman, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin min zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit ya, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah sahabatku ya, saya sekarang sudah berada di Taman Kowloon Tong. Yang sebelumnya tadi saya mau nyampe ke sini itu nyasar-nyasar nggak jelas sahabat ya. Karena sahabat saya itu mengarahkan saya, katanya saya suruh keluar di exit E. Ternyata setelah saya keluar dari exit E, zong. Akhirnya saya kembali lagi, masuk ke MTR lagi, Tut Patadong lagi, keluar lagi, Tut Patadong lagi. Masya Allah, suatu pengorbanan untuk kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Oke, sebelum saya naik ke atas sana ya, saya di sini selain untuk rehat, karena saya tadi sudah turun naik tangga ya, keluar masuk MTR. Saya rehat dulu sebentar di sini sambil ngobrol sama sahabat ya. Hawanya semakin dingin, cuaca nggak ada matahari, jadi dingin-dingin sahduri sahabat. Oke, di sini saya mau membahas tentang apa? Tentang TKW yang jelas ya, karena saya adalah seorang TKW. Oke. Ini untuk pembelajaran buat mbak-mbak semua ya, untuk sahabatku semua yang menjadi TKW dimanapun berada, khususnya para BMI ya. Kita harus benar-benar hati-hati di negara orang ya. Kita harus berjaga-jaga. Mau hujan nih sahabat, anginnya kenceng banget nih, semakin dingin ya. Oke, jadi di sini kita mau membahas tentang ada ini info baru ya, info baru mengenai sahabat TKW terutama ya. Ini yang suka mau cari part-time. Memang kita di negara orang ya, kita bersyukurlah dengan gaji yang kita terima. Jangan aneh-aneh ya. Kita tergiur dengan part-time, gaji lumayan gede ya. Misalnya part-time 1 jam 200. Jangan sampai kita tergiur dengan hal seperti itu, ya pada akhirnya kita akan terjebak di dalamnya. Ya, ini ada pengalaman sahabat, dia ditawarin part-time ya, sama seseorang, sama sahabatnya juga. Tapi dia juga nggak kenal gitu loh. Nah, part-time-nya tuh gimana? Lucu, dia tuh nggak disuruh ngapa-ngapain gitu, cuman diam aja. Tapi dia nanti dikasih uang $200 per jam gitu ya. Tapi ya dia harus ngasihkan alamatnya dia. Katakan dia dimintai KTP Hong Kong sama handphone diminta sama dia. Nah, ini sahabat perlu garis bawahi ya, perlu ingat. Jangan sampai HP-mu itu dipegang sama orang lain. Karena apa? Di dalam HP kita itu kan ada identitas diri kita ya. Misalnya kita punya m-banking ya, itu semuanya kan data-data sudah tertera di situ. Misalnya kita punya WeChat, misalnya kita punya
TNG ya, semua data kan sebelum kita mendownload aplikasi tersebut otomatis kita harus menyertakan identitas kita selengkap mungkin di dalamnya gitu. Jadi sahabat perlu paham atau sahabat itu perlu curiga, ini orang part-time-nya kok seperti itu. Yang namanya kita tuh kerja, yang namanya kita tuh cari duit, nggak ada yang enak sahabat ya. Kita kerja banting tulang dari pagi bangun sampai jam malam, kita baru rehat, itu juga demi uang. Tapi kalau misalnya cari uang segampang itu, kita harus curiga gitu loh ya. Katanya part-time, tapi kita cuma diam aja, tapi identitas kita dimintai KTP, kita dimintai HP dipegang sama dia ya. Itu bahaya sekali. Jangan sampai identitas kamu itu dikasihkan sama orang lain, karena kita ini hidup di negara orang loh. Seperti KTP, paspor, itu adalah nyawa kita. Jangan sampai itu lepas dari tangan kita ya. Nah, ini jadi ada modus baru nih. Ini sahabat perlu tahu ini para BMI ya, khususnya yang kita wajib bersyukur ya dengan gaji kita. Kita misalnya mendapat gaji standar aja lah ya, 4.830 atau 4.730. Itu kan ya dipukul rata dia 9 juta gitu loh. Jadi bersyukurlah. Yang namanya kebutuhan itu setiap manusia punya kebutuhan. Cuman bagaimana kita itu menghandle dari kebutuhan kita sendiri gitu ya. Ingat ya, sesuatu kita itu yang rumit ya. Kita itu di sini misalnya di Hong Kong. Habis itu kita utang bank ya, kita menggadaikan paspor, kita menggadaikan visa dan lain sebagainya. Itu kan dirimu toh yang mengawali, bukan orang lain toh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hidup di negara orang, ya hiduplah semampu kekuatan kamu sendiri gitu. Nggak usah ngoyo. Misalnya orang di rumah minta kiriman, kamu harus tegas. Hari ini saya belum gajian, saya belum punya uang, begitu ya. Karena apa? Apapun yang kita alami, apapun resiko yang kita alami nanti di negara orang, itu kita sendiri yang akan bertanggung jawab, sahabat. Bukan keluarga kita yang ada di Indonesia. Mereka itu taunya cuma apa? Cuma mendoakan, ya. Habis itu nanti kalau terjadi sesuatu sama kita, paling ya cuma biuh gitu. Cuma loh kok bagaimana? Terus bagaimana? Malah justru ganti bertanya, terus bagaimana itu loh. Ya, jadi sekali lagi sahabat harus bisa tegas. Kita di sini yang kerja, ya. Kita di sini yang gajian. Kita di sini yang mengatur keuangan. Jangan sampai Anda itu justru malah diperalat sama keluargamu yang ada di Indonesia yang ternyata justru malah akan menyengsarakan dirimu sendiri. Nah, ini kejadian banyak sekali seperti ini. Terus nangis-nangis. Buat apa nangis gitu loh? Nggak menyelesaikan masalah, nggak ada solusi gitu, percuma gitu. Paspor udah ada di Pegadaian, dirimu di interminate. Padahal kalau mau pulang itu kan syaratnya kita harus punya paspor. Terus bagaimana? Harus punya visa dan lain sebagainya. Gitu loh sahabat. Jadi ini pembelajaran untuk sahabat-sahabatku yang terutama yang baru masuk di Hong Kong ya. Hati-hati bergaul dengan sahabat. Hati-hati mengenal teman. Apalagi kalau udah punya teman, terus urusannya mau pinjem-minjam. Udah skip aja, blokir aja sahabat yang model kayak gitu ya. Nggak punya sahabat nggak masalah. Karena apa? Kita sebagai domestic helper ya, kita dari awal kita keluar dari bandara ya, kita dijemput sama agen masing-masing. Setelah itu kita masuk ke majikan masing-masing. Itu kan dirimu nggak ada teman, dirimu kan cuma sendiri ya. Jadi kalau misalnya seandainya kamu di Hong Kong atau di Taiwan atau di mana nggak punya teman, nggak masalah. Karena awal dari kamu mulai dari keluar dari bandara Hong Kong atau bandara Taiwan atau dimanapun, itu kan kamu sendiri gitu loh. Beda dengan kalau misalnya sahabat yang kerjanya di pabrik atau di perusahaan apa, itu kan mereka itu ada sahabat ya. Walaupun ada sahabat tapi tetap harus juga hati-hati. Yang namanya uang, yang tadinya itu teman bisa jadi musuh gitu loh ya sahabat. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua ya. Pokoknya kita hidup di negara orang jangan sampai aneh-aneh ya. Jangan sampai aneh-aneh. Jaga identitas kamu, jaga semuanya. Jadi biar kita itu hidup aman-aman saja. Mulai pertama kali masuk ke negara orang, kita sampai finish, sampai kontrak kita habis, kita tetap aman, selamat, tidak ada kendala apapun. Ya, kita tidak menciptakan problema di sini. Jadi biar kita itu rekod kita di negara orang itu juga tetap baik gitu ya. Jadi rekod kita itu nggak ada merah-merahnya gitu. Soalnya kalau rekod kita itu udah di imigrasi kita udah jelek, kita mencari majikan pun, majikan yang mau menerima kita kan melihat latar belakang kita seperti apa gitu loh. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua, terutama khususnya para BMI ya. Tetap hati-hati, jaga diri, jaga nama baik, jaga nama bangsa ya. Karena keluarga kita, bangsa kita itu ingin kita itu sukses di negara orang, bukan
Bukan kok mereka itu ingin kita malah mencitrakan Indonesia citra yang jelek gitu ya. Mudah-mudahan sharing kita bermanfaat pada pagi hari ini. Dan ini saya juga udah ditunggu sama sahabat saya. Udah waktunya acara dimulai ya. Oke, sekali lagi kita dalam hidup harus komitmen pada diri sendiri. Karena kita di negara orang, hidup di negara orang, itu kita itu bagian hidup sendiri, sahabat. Apapun yang kita lakukan, resikonya kita sendiri yang akan menerima, bukan orang lain. Oke, sekali lagi kita dalam hidup harus komitmen pada diri sendiri ya. Karena apapun yang kita lakukan, nanti imbasnya kepada diri kita sendiri. Orang lain itu nggak mau tahu. Padahal mereka itu sebenarnya misalnya teman kita ya. Mereka itu paling cuma menyayangkan, mendoakan, cuma itu. Oke, semoga sharing kita kali ini bermanfaat sahabat ya. Itu adalah harapan saya. Dan semoga sahabat-sahabatku, para BMI, terutama yang saya prioritaskan itu ya. Jadi semoga itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke sahabatku, sekali lagi kita dalam hidup, harta terbaik kita adalah sebuah kejujuran. Dimanapun kita berada, kejujuran kita yang harus kita utamakan. Nomor satu itu sahabat ya. Karena itu adalah penyelamat kita. Senjata terkuat kita adalah kesabaran. Aset terbesar kita adalah iman. Dan alat tercanggih kita adalah sebuah doa. Semoga sharing kita bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye. Selamat berpuasa ya. Hidup harus komitmen pada diri sendiri. Karena kita di negara orang, hidup di negara orang, itu kita itu bagian hidup sendiri, sahabat. Apapun yang kita lakukan, resikonya kita sendiri yang akan menerima, bukan orang lain gitu, sahabat ya. Oke, sekali lagi. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang.